sebetulnya bukan nggak menyenangkan ya, tapi ya menyedihkan mungkin ya. Ketika situasi seperti sekarang ini, misalnya orang seni itu tidak oleh pemerintah itu tidak Perhatiin. Difokuskan di nomor belakangkan, terbelakangkan. Padahal gitu, dalam kondisi charity itu kita tuh paling depan selalu paling depan. Dan jadi seolah-olah sebetulnya kita tuh kayak orang nggak punya, kayak nggak butuh duit ya. Dari zaman dulu Gigi banjir di mana bikin acara-acara charity, kita selalu paling depan. Pasti musisi yang ditunggu gitu. Banyak teman-teman yang udah sangat kekurangan, sangat kurang gitu. Dari pemerintah nggak ada sama sekali gitu. Oke, proses rekaman gue yang inget Janji di Malaysia. Enggak rilis saya itu. Enggak, janji tuh ada dua sih sebetulnya. Pas janji sama basa-basi di album 3/4 ya. Pokoknya album 3/4. Janji kenapa inget kita dulu minim banget akan pengetahuan teknologi untuk memasukkan sebuah elemen satu shaker doang sebetulnya, tapi sequencer gitu. Adikla. Jadi kita sampai manggil orang tuh. Adikla. Iya, enggak, buat gue itu ya, kalau sekarang diceritain orang buset tinggal nempelin, memang kan udah beda gitu kan prosesnya. Kalau dulu sampai begitu gitu, kita wah buset, padahal nyaman segitu doang tuh gitu. Adikla itu project, janji project. Ya. Janji sama 3/4 di album itu, ya di album 3/4 lagu Basa-Basi itu gue turunin kan itu pakai headless kalau nggak salah, Steinberger ya. Dan tiap udah tidur mulu gue ininya loncat apa? Banyak. Kan nggak ada necknya tuh, bukan kesininya kosong. Jadi buset. Ya udah, nggak rame ya? Iya. Lu disuruh satu, jawabnya dua. Oh, satu. Ya udah, janji aja. Gua apa ya? Laylatul Qadar sih. Kenapa? Kayaknya orang nganggapnya itu lagu di aransemen bareng, terus bener-bener ini. Sebenarnya kalau gue ingat Laylatul Qadar tuh ngaransemennya di control room. Berdua kan? Hah? Drum sama gitar. Iya, itu nyanyi di control room. Di control room itu, jadi gue nggak pakai drum itu. Gue nggak pakai drum, bener-bener tangan doang. Jadi iya. Gue belum datang. Belum datang pokoknya gitu deh. Jadi makanya ada ide solo drum itu tuh di situ. Wah, jadi bikin biasa kan? Apa ngaransemen ala-ala jazz. Wah, sini asik juga ada solo drum. Akhirnya solo drum tuh tengah kan. Itu satu-satunya lagu Gigi selama gua di Gigi solo drum gitu. Laylatul Qadar. Jadi kirain orang Laylatul Qadar tuh di aransemennya dengan ya biasa kita gitu, ngeband gitu. Workshop. Itu workshop. Itu ngaransemennya bener. Dan itu mau rekaman take drum, tapi kita belum ngaransemen. Wah, gue datang duluan di Pisok waktu itu. Berkici. Sama Bu Janet, ayo bikin aja dulu. Ya udah. Akhirnya terjadilah lagu Laylatul Qadar. Ya, album Gigi. Album apa ya? Album 3/4 ini sebetulnya 3/4 karena ya kita rekaman di Pondok Cabe, terus Thomas lagi jarang-jarang lagi apa ya maksudnya? Waktu itu waktu Thomas lagi dunia lain lah gitu, tapi kita konsultasi sama Sophie. Ya, jadi Israel. Ya suasana rekamannya agak unik gitu. Jadi di sisi lain Ronald nggak mau ngobrol kan gitu, nggak mau ngobrol. Iya. Diam aja terus. Ya Bonti itu masih bayi, gue inget masih terus. 2 tahun setengah ya, begitulah. Balita. Ya, banyak hal yang unik rekaman itu karena tekanannya ya. Iya.
ya gitu deh. Terus yang lebih unik lagi, album itu Gigi udah mulai jalan. Jadi kan itu lanjutan dari Janji udah meledak, Baron keluar. Terus 3/4 tuh Gigi lagi aktif-aktifnya dipanggil main. Jadi kita sampai nggak ngerasain namanya launching album. Jadi kita bikin cover, pulang dari rekaman di studio. Iya langsung kan. Mampir itu ya. doang. Karena paginya kita udah berangkat tur. Jadi nggak ada revisi, itu pakai tulis tangan kan. Pakai tulis tangan, sembarangan aja udah gitu. Terus nggak apa-apa deh ini aja. Terus kita taunya albumnya di Surabaya. Udah lihat kasetnya. Itu sih berkesan banget. Gokil. Kalau gue sebenarnya ya Thomas bilang ya banyak sih ya lagu-lagu mah proses yang menarik-menarik. Gue mungkin salah satunya dua lagu gitu ya. Janji. Kenapa Janji? Karena gue itu sebetulnya pas nyanyi Janjiku takkan ku lepas selamanya, itu tuh bener-bener demo sebenarnya gue nyanyi. Jadi waktu gue nyanyi tuh gue masuk, gue nyanyi, gue demo dulu ya, gue bilang. Yang penting ya, tapi memang gue demonya nyanyinya bener gitu, nggak asal gitu gue. Jadi janjiku takkan ku, nggak ada falas lah gitu. Setelah selesai. Guide lah ya. Guide lah gitu. Tapi karena kenapa gue guide di situ? Karena lu gitu Buc ya, lu Buc kalau nggak salah ya, lu atau siapa ya? Atau Thomas juga ngomong bahwa yang nyanyi Baron aja refnya. Gue tuh itu. Itu udah take bener tuh gua. Itu bener, gua bener-bener take bener berapa kali sampai gak falas banget. Jadi pas waktu janjiku itu lu kasih guide aja dulu. Kayaknya Baron menarik nyanyi gitu. Soalnya dulu tuh kan Baron tuh suka nyanyi-nyanyi. Ya udah terus ya udah terus gua demoin tuh janjiku takkan ku lepas. Udah selesai. Baron lah take kan, Baron take, udah jadi Ronald masuk. Coba gue denger kata Ronald kan pas masuk ref. Kayak orang Batak. ini siapa yang nyanyi man? Lah kan katanya Baron pas jadi. Apa nih kayak orang? Gak bisa nyanyi apa Batak. Gak mau. Nah, tapi ya gue nggak take lagi. Asli gue nggak take lagi yang janjiku itu bener-bener demo. Ya maksudnya bener-bener demo lah gitu gue nyanyi. Satu itu. Yang kedua, sorry gue lagu-lagu lama. Angan, kenapa? Angan tuh di Gins ya? Iya, di Gins. Nah, kenapa gue inget Angan? Karena gue lagi take vokal. Oke, yaudah part yang itu. Terus kan gue merem aja ngayal dulu tadi ini gimana ya soulnya gitu kan. Tapi kok nggak dimulai-mulai gitu kan. Terus gue kan Gins tuh kan gede kan. Gue lihat ya, ini kenapa nggak di play-play? Gue nggak nyanyi. Yang bawah atas ya? Di atas. Yang di atas apa tuh? Enggak kan ada dua di atas juga. Kayaknya kita di bawah deh, man. Bawah di ya. Bawah deh. Bawah. Terus gue lihat ini kenapa nggak dimulai-mulai? Woi, ayo dong. Gue bilang ini gue keburu hilang. Tapi kok gue nggak digubris. Terus gue liatin kan jauh tuh kaca. Itu kenapa kok Baron tiba-tiba sama operatornya siapa saat itu ya? Tony. Om Tony. Berantem. Diri itu terus deketan. Apaan tuh gue? Woi, ayo dong gue mau take. Kok gue nggak digubrisin? Gue terus datang, ternyata Baron sama Om Tony lagi ribut. Mau berantem, gila. Loh, ini kenapa? Bujana juga udah mau misah-misah. Ini apaan sih? Gue bilang, apa aja lu? Ini kan grup band gue, kata Baron. Ternyata kata mungkin Om Tony itu nyeletuk kali. Arman nyanyinya jangan gini, mungkin ya gitu. Terus Baron, apa lu? Itu vokalis gue. Terserah gue. Setara di bawah. Ada rekaman kayak gitu. Nih, D.Dawayan. Kenapa Gigi mainnya berempat tapi serasa ramai banget? Apa kamu nontonnya yang kapan nih? Bud, secara musikal aja mungkin diiniin apa? Ya karena mungkin kita beda juga kan? Mungkin karena cara mainnya beda-beda setiap pemain. Jadi gini, kalau kebanyakan band kan memainkan misalnya riff-nya sama gitu kan. Misalnya kayak Smoke on the Water, bam, 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 semuanya gitu mainnya kan. Semua bass, drum, gitar, drum nggak gitu. Nggak, maksudnya gitar sama bass kan begitu. Nah benar yang tadi contoh Hendy kayak di Nakal gitu kan, itu salah satu contoh yang kita mainnya harusnya kan, gue bisa main, kalau main sama kayak Thomas, mungkin akan dengernya sama ya. Sempit ya. Kan gitu. Karena
Thomas ngambil gimana, drumnya gimana, gue ngambilnya beda. Jadi otomatis lebih kelihatan rame. Yep. Itu aja. Ya, Ya. gitu. Cukup? Itu gue ingat Caca Handika. Oh. Bukan, kita pernah main sama Caca Handika kan di mana ya? Di Lombok Timur. Wah, kalau lihat Bujana kan, wah ini permainannya sendiri tapi berasa banyak banget. Caca Handika gitu tuh ngomong. Udah lama banget itu ketemu dia. Nyale. Pradagani. Mengapa sampai saat ini belum ada personel gigi yang tertarik untuk berpolitik? Nggak bisa. Nggak ngerti. Ya butuh butuh konsentrasi. Jadi apapun pekerjaannya butuh fokus. Jadi kalau mau ke politik pastinya berhenti di gigi lah pastinya gitu. Karena ya kebukti semua rekan-rekan seniman yang ke politik berkeseniannya pasti hilang. Ya nggak bisa bilang siapapun dari zaman Mas Guru dulu karyanya seperti apa, ketika dia berpolitik ya memang nggak ada lagi karyanya gitu. Siapa Dani Ahmad pun juga sama kan, politik ya politik aja. Nambahin deh, kalau mungkin dari sisi lainnya, udah pasti kan kehilangan temen tuh. Entah itu sedekat apapun atau apa, kalau kita di dunia politik, pas satu waktu tuh pasti ada kehilangan temen. Mungkin itu juga berat kalau buat gue sih. Karena mengelompok ya. Ya. Yang kadang bisa jadi apa? Kita jadi lawan kita, teman kita itu gitu kan. Membikin tembok sendiri jadi. Yes. Ini ada beda jalur. Ini ada pertanyaan bagus nih. Untuk mungkin ini pertanyaan anak-anak muda sekarang kali ya. Yang ngeband. Jalan untuk Angelina_Nin. Jalan untuk jadi band yang keren itu, apakah salah satunya dengan mengikuti berbagai macam festival? Bagaimana cara membuat keutuhan sebuah band? Terus cara bagaimana membuat suatu band itu menjadi berkembang? Silakan. Bagus. Kalau dari gua apa ya? Untuk sebuah band itu memang yang sulit itu menemukan temennya dulu, partner. Yang benar-benar bisa nuangin ide atau apapun yang jelas dari berbeda-beda gitu kan. Misalnya Arman pinginnya gini, Bujana gini, Andy maunya gini, gua gini. Udah pasti nggak mungkin sama tuh, beda kayak gitu. Tapi di satu saat salah satu dari kita itu bukan ngerelain, mengayokan gitu loh, ide dari si ini gantian kayak gitu. Itu nggak gampang sebetulnya kalau kita dengan tensi yang tetap sama gitu semuanya 70 di sininya misalnya nggak bakalan ketemu. Nah itu juga menemukan orang-orang seperti itu dulu deh kayak gitu yang mau berangkat ngelangkah untuk ke depan. Itu kalau buat gue sih pertama ya banget. Dari situ entah lo musimnya mau festival, entah mau nyemplungin di YouTube, entah berkarya dulu atau apa, yang penting kan orangnya dulu gitu. Berkembangnya gimana buat kalau berkembang? Kalau berkembangnya menurut gue sih mungkin yang sekarang sebetulnya bukan ini ya. Sekarang itu orang lebih rekaman gampang sekarang. Tapi untuk menemukan benar-benar sebuah band yang utuh itu sangat sulit sekarang itu. Karena setiap orang ilmu musiknya udah pada standar. Dalam artian semua orang di sini sekarang yang namanya recording itu udah bukan hal yang susah. Bisa pakai A, B, C, banyak alat yang memudahkan untuk kita menuangkan sesuatu. Dan ada tutorialnya, how to main keyboard, main bass, main gitar, apa semua kayak gitu, program, drum. Jadi setiap orang individu ngerasa udah pasti mampu semuanya gitu, tanpa ada lagi ketergantungan satu sama lain. Nah untuk berkembangnya, menurut gue sih tetap harus ngikutin apa yang lagi sekarang jalurnya kayak gitu, karena disitulah orang yang emang berkerumun, pingin mendengar sesuatu yang baru,
dari orang-orang yang baru. Ini pertanyaannya, yang ini intermezzo aja dikit, lucu nih. Kenapa personal Nah itu setuju nggak? Sorry. Setuju. Oke. Bang, setuju Bang. Enggak, nambahin. Setuju karena 40%-nya kasihan, lu udah panjang banget. Kalau gua setuju. Panjang banget dong. Iya. Ini gua nggak lucu inget. Ini bukan pertanyaan, gue cuma pengen ngebacain aja. Ada yang nanya, Muzaki Makmun. Kenapa personal gigi cuma berempat? Terus dia ada yang jawab, kalau 11 main bal-balan. Kalau 8 kahitna. Ini dari Rahmat 32. Siapa musisi favorit masing-masing personel dari dalam dan luar negeri satu-satu? Satu orang maksudnya. Apa ya? Dalam dan dalam. Bujana dulu. Gue Indonesia, Krisye, Bule, Phil Collins. Lu Krisye udah ya? Gua di Indonesia. Gue ini. Bulenya Phil Collins gue. Oke. Gua Indonesia Erwin. Bulenya Sting. Gua apa ya? Gua Indonesia kalau musiknya ya Omai Rama. Kalau bulenya siapa ya? Beatles aja deh. Romai Rama. Bulenya. Gua Indonesia Paris RM. Bulenya Sting udah, Collins udah. Ya udah. Foo Fighter loh. Dia growl aja lah sama jenggotnya. Oke, orang itu ya, buset. Yeah. Oke, nih satu lagi cukup kali ya? Ya. Ayo. Kalau juga man di tembok gua. Hah? Di tembok. Underscore Mayfal. Pengalaman yang paling menyedihkan dan menyenangkan pada saat menjadi member Gigi. Jawab masing-masing. Menyenangkan dan menyedihkan. Apa itu? Menyenangkan, gua duluan deh. Kalau yang menyenangkan, ya alhamdulillah pas ya bisa lihat tempat-tempat baru dengan semuanya gratis, makan enak, tidur di tempat yang bagus kayak gitu. Itu hal yang susah didapat gitu. Maksudnya itu yang memang didapat buat gua dapat itu semua di Gigi. Hal yang nggak enaknya ada sih. Gue langsung anjir gitu. Gue pernah mau konser di Taman Mini. Di Taman Mini tuh 3 hari ya, apa 2 hari kita main di situ? 3 hari. 3 hari gitu. Berarti kan gue ini kan apa ya, sampai bisa manggung di tempat yang sama 3 hari, berarti kan sesuatu lah gitu. Jadi, dan gue memang habis soundcheck, habis apa, belum mandi dan semuanya, gue lipat celana, dikeatasin gitu, gue mau wudu tuh, tiba-tiba ada anak kecil, disangka gue yang jaga toilet. Pertanyaannya apa dong pertanyaannya? Ya, dia bilang gini kan, gue kan, gue lipat celana gitu, celana kain gue kan, dia kayak gitu, udah celana bahan gitu, bukan jeans, udah, dia bilang tuh, apa ya? Kalau bayar kalau nggak salah. Bayar berapa nih? Kalau kencing bayar berapa? Gratis. Tapi kayaknya juga lu. Sadis banget gue itu. Karena gue anjir gue. Mungkin gue. Bukan. Lo pengen udah keren gitu ya. Oh enggak. Gue nggak emang nggak berpikir gue keren gitu. Cuman nggak kebayang aja gitu. Orang kesananya kan gue pakai sandal jepit kan, pakai makiat gitu. Iya. Cuman nggak, maksudnya gue buset. Tuh nggak salah ngundang anak yatim deh nggak salah. Ya pokoknya gitu lah, jadi hubungan banyak anak kecil. Ya tapi oke. Gua tuh paling tidak mengenakan pertama kali tuh waktu ini Metro ya. Pertama kali tahun 2004 konser di Banjar, ingat gak lo? Di Sasana Bina Krida. Ya. Nah,
Itu biasa kalau pulang kampung kan solo drum. Nah, emang dulu kita ada part-part solo kan. Yeah. Kalau nggak salah, habis part solo itu kalau nggak salah lagunya Rahasiaku. Pokoknya gitulah. Pokoknya habis part solo Rahasiaku lagu. Itu udah template kita main gitu. Tiba-tiba pas di Banjar tuh ganti lagu apa gitu susunannya. Nah, gue habis solo drum, gue masuk ke Rahasiaku. Gue masuk sendiri, lu bingung. Lu berempat kan bertiga bingung gitu. Apa ini? Masuk. Itu jadi gue berasa ngelihat songlist tuh Rahasiaku karena terbiasa pas habis solo drum Rahasiaku gitu. Ini pasti Ajis, ini kenapa dilihat gue nih ya? Pas gue lihat songlist, anjir salah lagu gue goblok. Jadi gue ingat banget. Gue ingat banget lo berdua tuh sustain aja, juek di lagu apa? Kalau berhenti kan ele banget kalau tiba-tiba berhenti. Wah itu anjrit, di baru masuk kesannya begini nih gue. Itu tuh gak enak banget tuh. Yang gak enak lagi, ada daerah mana kita ya, kayak pokoknya daerah waktu Turmatra gitu lah. Pokoknya gue pas Gigi opening kan kita prolog, gue naik di drum, gue langsung dilempar botol kencing. Itu daerah mana gitu lah. Terus kan pas di mana? Iya. Di mana? Daerah Matra, Bu, kita daerah mana? Kita Matra tuh terus Sumatera ya? Taunya kalau kencing lu bawain. Iya, jadi bener-bener ini buat apa? Kena bass drum terus iya, pecah. Ini. Terus gua nanya sama panitianya, ternyata emang daerah situ tuh mereka bukan gak seneng Mas itu. Emang ciri khas daerah itu tuh gitu. Pokoknya kalau setiap band main, dia ngelempar kencing mereka itu, goblok. Dan kenanya selalu main drum. Berarti itu kencing dulu baru nonton. Kalau nggak kencing nggak nonton dong. Itu pokoknya ciri khas mereka tuh gitu. Ya kalau paling menyenangkan sih gue ya sampai sekarang berkesan ya gue bisa tur keliling Amerika sih. Itu kayaknya rezeki alhamdulillah banget karena 2005 gitu ya. 2005 gue baru masuk setahun langsung dikasih tur 8 kota dan seru banget, seru. Maksudnya gue ngerasain bahwa Gigi yang waktu itu umurnya udah berapa ya, udah 10 tahunan lebih, kayak berasa di situ tuh kayak bikin jadi band baru lagi gitu. Kita yang bener-bener ya kan nggak tahu kita kan ya, jadi bener-bener seru aja kesannya. Jadi gue berasa kayak gue kayak memulai band baru lagi gitu, bukan masuk dari tengah-tengah band itu gitu. Jadi tur Amerika sih menurut gue the best sih, 8 kota dan mau lagi nggak? Ayo dong. Ngeri kan ya. Seru. Amerika soalnya ada Pak Konjen kasihan deh lo. Iya. Tapi kampret tuh gue ditinggalin tuh di New York, anjrit. Wah itu gue nggak bisa asli sendiri. Lagian lo lupa mau ngomong apa? Yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Apa ya? Nggak ada. Lupa. Gue yang menyedihkan setiap pergantian personil itu menyedihkan karena capek gitu. Mau diganti sama yang jago juga dari yang sebelum pemainnya itu tetap aja gitu belum tentu asik gitu. Jadi kayak back to square one banget gitu, mesti latihan lagi, mesti nyamain mood, nyamain visi, segala macem lah gitu. Itu tuh salah satu yang tidak enak banget kalau di band kalau menurut gue. Kalau yang menyenangkan sih ya gue setuju sama Thomas, dapat privilege macam-macam gitu. Bisa tidur di hotel berbintang yang bagus gak bayar, bisa pakai pesawat gak bayar, terus nyambung yang handy bisa jalan ke luar negeri nggak bayar bahkan dibayar gitu kan. Itu ya kalau menyenangkannya mah itulah, bisa banyak temen. Terus dari Gigi itu dari ngeband itu bisa kalau misalnya ada butuh sesuatu gitu ya, misalnya link apa tuh, itu bener-bener kerasa enak banget lah gitu. Tinggal oh iya kan dulu kita diundang sama perusahaan ini. Nah kebetulan gua tuh memang
butuh lah gitu. Entah saudara gua mungkin atau anak gua atau itu banyak banget lah privilege-nya yang didapat. Kalau enaknya mah itu. Sudah. Kalau gua apa ya, ya banyak senangnya sih. Kalau yang sebetulnya bukan nggak menyenangkan ya, tapi ya menyedihkan mungkin ya. Ketika situasi seperti sekarang ini, misalnya 4 bulan seperti gini, orang seni itu tidak tidak oleh pemerintah itu tidak difokuskan di nomor belakangkan. Padahal gitu, dalam kondisi charity itu kita tuh paling depan selalu paling depan, dan jadi seolah-olah sebetulnya kita tuh kayak orang nggak punya, kayak nggak butuh duit ya. Setiap ada apa kita nyumbang, itu kan nyumbang juga, jujur aja berapa kali bikin kayak acara gitaris di mana kita dari zaman dulu Gigi Banjir di mana bikin acara-acara charity, kita selalu paling depan, pasti musisi yang ditunggu gitu. Tapi ketika kita sekarang semua kan kita di sini masih aman mungkin ya, banyak teman-teman yang udah sangat kekurangan, sangat kurang gitu, dan ternyata memang tidak ada dari pemerintah, nggak ada sama sekali gitu. Itu aja sih, ternyata seni cuman hanya digunakan buat senang-senangnya aja, kadang-kadang buat mereka akhirnya jadi kayak tameng ya, jadi tubal. Alat ya. Ya. Ketika untuk pilkada diuber-uber kita untuk menghibur, kan kita juga yang di depan. Tapi ketika seperti gini, ya enggak lah pastinya. Gitu. Ini lebih ke suara orang banyak ya, suara orang banyak seniman, bukan. Kita mungkin di Gigi atau Jakarta grup-grup mungkin bukan siap sih, udah lebih tahu ya mengatasi diri, harus menurunkan standar atau apa, tapi kan banyak yang nggak siap juga. Itu. Benar. Bagus banget. Kelar nih. Ya, sudah. Sekian lah. Sebetulnya sorry banget. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang bisa. Mungkin kita bisa akan bikin lagi sesi kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan kita kumpulkan. Tapi kalau semuanya dijawab kan akan sulit ya. Ngeditnya juga akan berapa lama gitu. Jadi thank you banget untuk seluruh Gigi kita di seluruh Indonesia, dan bukan hanya Indonesia aja. Tadi sebetulnya ada yang Brunei, ada yang mana lagi ya tadi, Malaysia, ada yang, tapi pertanyaannya terlalu standar sih kalau jadi cuman saya senang ngefans begitu doang gitu. Jadi thank you banget. Mudah-mudahan semua jawaban tadi bisa mewakili dari semua pertanyaan. Mudah-mudahan ada sesi 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Dan juga tungguin podcastnya Gigi, oke? Dan semoga cepat ketemu di panggung lagi. Amin. Sehat selalu buat semuanya. Buat Indonesia. Sehat-sehat ya. Yo.